Selamat pagi Bu Puspa dan teman-teman sekalian. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu musik populer. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Daniel Mikael, absen 11 dari kelas 11 IPS 2. Nama saya Ewi Bagus Jonas, absen 18 dari kelas 11 IPS 2. Nah, saksikan video ini ya. Ya, selamat menikmati. Nah, kan kita bahas soal musik populer ya. Lu tau nggak tahun periode musik populer itu dari tahun berapa ke tahun berapa aja? Oke, jadi gini Daniel. Jadi periode musik populer itu adalah dari 80 sampai 90-an. Nah, terus alasan musik populer dipandang musik yang tidak serius itu apa aja, Her? Nah, jadi awalnya pemikiran musik sebagai ilmu pengetahuan itu perlu diingat bahwa musik populer ini adalah musik populer barat. Yang mana sejak periode klasik, orang-orang barat itu bermental the edge of reason dan sangat menyukai sesuatu yang berbau ilmu pengetahuan. Pemikiran musik sebagai ilmu pengetahuan ada kompetensi konstruksional. Sebenarnya untuk belajar musik sama hal dengan belajar di sekolah umum, di mana institusi tersebut memiliki kurikulum dan silabus yang terstruktur. Jika ingin naik kelas atau level, maka harus melewati ujian kenaikan tingkat terlebih dahulu. Di bidang musik, jenis ujiannya disebut ujian BALSM. Ujian tersebut berlaku secara internasional dan bersumber dari kurikulum musik di Inggris. Sementara itu, untuk mempelajari musik populer tidak perlu sekolah secara serius seperti itu. Sebab musik-musik populer bisa dipelajari secara otodidak. Lalu ada resepsional competence. Berkaitan dengan perlu atau tidaknya sebuah pengetahuan untuk bisa memahami sebuah karya musik. Misal di musik klasik, orang harus tahu dulu istilah sonata. Nah, hal tersebut tidak berlaku di musik populer. Sebab pada musik jenis ini, konten daripada lagunya sudah langsung tercermin di judul lagunya. Misal lagu berjudul Manusia Kuat. Lalu pengetahuan yang sifatnya metamusik. Ada wacana metatekstual. Pada musik klasik, kita sebagai pendengar ataupun pemain musik harus mengetahui teori musik, sejarah musik, dan lain-lain. Sementara musik populer tidak memerlukan hal-hal semacam itu, karena pada dasarnya musik populer bisa dipelajari secara otodidak. Lalu ada wacana metakontekstual. Bagian ini lebih menekankan pada hubungan di sekitar karya musik, seperti perlu mengetahui latar belakang mengapa sebuah karya musik diciptakan. Lalu bagi musik populer, wacana metakontekstual justru lebih menarik untuk dipelajari, karena musik populer kerap kali bercerita tentang hal-hal di luar musik, seperti hal-hal bersifat sosial, ekonomi, dan bahkan politik. Pada intinya adalah karya musik populer yang berkelas adalah karya musik yang memuat cerita-cerita ataupun isu-isu yang bisa membuat orang lain tergugah ketika mendengarkannya. Tidak semata-mata permasalahan sehari-hari seperti kisah percintaan. Lalu ada penghargaan pada segala sesuatu yang serba. Ini adalah sesuatu bentuk efek daripada nuansa klasik, di mana orang barat mulai berpikir secara rasional. Maka efeknya bagi musik-musik ada semua simbol di dalam lagu harus tertulis secara lengkap. Sebab para pemain musik akan memainkan sebuah lagu berdasarkan simbol instruksi musik yang ada di dalam partitur musik. Sementara itu, musik populer hanya tertulis dalam textbook, yaitu buku tipuan. Maksudnya adalah musik populer hanya tersaji melodi dan chord saja. Atau lebih parahnya, jika kita mau belajar lagu-lagu populer dan mencari chordnya di Google, maka yang muncul hanya lirik dan chord. Karena demikian, maka sebenarnya pemain musik tidak tahu persis bagaimana memainkan chord ataupun memainkan lagu tersebut seperti si pemain aslinya. Di sini terdapat telah bahwa para pemain musik bisa berimprovisasi dalam permainan karya-karya musik populer.
Lalu ada penghargaan atas segala sesuatu yang bisa diukur. Sesuatu yang bisa diukur sama dengan sesuatu yang bisa sangat ilmiah. Ilmiah berarti harus logis, ada penelitiannya dan bisa dinyatakan dalam satuan tertentu. Akibatnya adalah pada musik-musik serius cenderung banyak menggunakan simbol-simbol yang mewakili ukuran tertentu. Misalnya cepat lambatnya lagu, keras lembutnya lagu, dan lain-lain. Sedangkan di musik populer tidak terlalu mempersulit hal-hal demikian. Nah, lalu ada penghargaan pada lembaga yang mapan. Perlu diingat bahwa adanya patron pada zaman baroque dan klasik sangat membantu kelangsungan kegiatan berkesenian pada zaman itu. Sedangkan pada, waduh, hujan ya. Kita ke dalam dulu. Hujan ya. Hujan. Tadi sampai mana, Her? Lupa deh. Oke, jadi gini. Nah, yang terjadi pada zaman populer adalah tidak ada sponsor semacam itu. Jadi bagaimana mereka tetap bisa berkaya dalam industri musik populer? Pertama-tama mereka harus membangun karirnya dengan modal sendiri. Kemudian perlahan-lahan jika masyarakat umum kian mengenal dan menyukai lagu mereka dan mendapat ketenaran, disitulah pendapatan mereka semakin besar dan sangat memungkinkan untuk mengait sponsor dalam mengadakan konser-konser ataupun kegiatan lain yang berhubungan dengan grup band. Nah, itu demikian penjelasannya. Apakah ya, gue juga mau nih Nil, tanya ke lu Nil. Alasan musik populer cenderung mudah berubah, kenapa tuh Nil? Kok bisa nih? Nah, kan lagu-lagu tuh pasti berubah terus ya. Nah, alasannya tuh gara-gara ini, Her. Pertama tuh ada teknologi. Pemahiran permainan sebuah alat musik harus diimbangi dengan pengetahuan memproduksi musik menggunakan teknologi. Sebab dewasa ini banyak orang yang menciptakan musik dengan menggunakan program atau aplikasi tertentu. Kemudian, jika dirasa cukup, mereka bisa menjual karya mereka pada platform-platform musik digital seperti Spotify. Atau bisa juga mengkombinasikan musik konvensional dengan teknologi seperti yang terjadi dalam musik, video ataupun EDM, electronic dance music. Yang kedua ada makna. Secara makna, musik populer cenderung sulit dianalisis karena berdasarkan konteksnya, orang awam harus mengetahui terlebih dahulu adakah latar belakang peristiwa yang terjadi saat seorang komponis menciptakan lagu. Secara makna, musik populer sebenarnya lebih kaya karena kerap kali menceritakan hal-hal tentang sosial, politik, dan ekonomi pada kehidupan nyata. Tidak jarang seorang komponis mengkritik suatu yang terjadi di masyarakat. Namun kritik tersebut diolah dalam karya musik. Yang ketiga ada gaya musik. Terdapat banyak subgenre dalam musik populer, yaitu 28 buah. Maka karena begitu banyak, musik populer juga seringkali bergeser atau juga bisa berdampak pada selera pendengar musiknya. Yang keempat ada faktor ekonomi. Musisi musik populer berkarya dari nol, dan memakai modal sendiri. Mereka akan mencapai kesuksesan jika mereka berani untuk keluar dari zona nyamannya. Misal, The Beatles, sebuah grup band asal Inggris, baru mengalami kesuksesan dan viral di seluruh dunia ketika mereka pindah ke Amerika. Yang kelima ada faktor sosiopolitik. Jika sebuah grup musik populer tidak dapat membuat lirik atau musiknya menjadi lebih bermakna, maka musiknya pun akan tenggelam, tergantikan dengan musik-musik yang lain. Salah satu hal yang bisa dipertimbangkan adalah dengan memasukkan isu-isu sosial, politik, dalam karya musik mereka. Yang terakhir ada fashion. Citra fashion juga turut mengubah selera musik masyarakat. Misal dengan gaya fashion Bob Marley yang menolak kemapanan, bagi sebagian besar orang itu yang trendy. Maka saat itu orang-orang berbondong-bondong mengubah gaya rambutnya menjadi gimbal, menggunakan aksesoris berwarna merah, kuning, hijau, dan lain-lain yang sebenarnya merujuk pada citra fashion Bob Marley, yaitu reggae. Namun, jika muncul citra fashion lain lagi di masyarakat, maka masyarakat juga bisa berubah. Misalnya, melihat pemusik rock yang keren berbalut kostum warna hitam, jaket kulit hitam, sepatu boots hitam, riasan wajah, dan rambut yang sangat menggambarkan seorang rocker. Seringkali masyarakat tidak peduli dengan musiknya, tapi menganggap citra fashionnya keren, jadi cenderung untuk mengikuti tren fashion tersebut. Nah, itu Her. Nah, Her, kan setiap periode itu pasti ada ciri-ciri ya. Nah, ciri-ciri dari musik populer sendiri itu apa ya? Oke, jadi gini, ciri-ciri musik populer itu ada satu, masyarakat industri.
Musik populer awalnya muncul di masyarakat kawasan industri. Di tengah terhimpitnya rumah mereka dengan pabrik-pabrik, disitulah karyawan populer mulai berkembang. Nah, kedua, Anda tidak dibutuhkan pendidikan formal. Untuk bisa memainkan musik populer ataupun menciptakannya, orang tidak perlu belajar musik secara akademik. Mereka bisa mempelajari musik populer secara otodidak. Ketiga, ada masuk kurikulum resmi. Meskipun bisa dipelajari secara otodidak, di Inggris sudah ada perguruan tinggi yang menentukan jurusan untuk musik populer. Yang artinya adalah musik populer sudah dibuat secara resmi dan institusional dalam kurikulum pembelajaran musik. Keempat adalah media penyimpanan. Disimpan dalam bentuk rekaman-rekaman audio. Media penyimpanan rekaman audio tersebut berkembang seiring berjalannya waktu. Yang kelima adalah tergantung pada aturan pasar bebas. Berjaya dan langgengnya sebuah musik populer ditentukan dari selera masyarakat umum. Jika tidak memiliki identitas, makna yang berarti dalam musik dan hal yang penting lainnya, maka bisa jadi pasar bebas. Beralih ke jenis musik populer atau lagu populer yang lain. Keenam, ada sulit dianalisa. Secara makna, musik populer cenderung sulit dianalisis karena berdasarkan konteksnya, orang awam harus mengetahui terlebih dahulu adakah latar belakang peristiwa yang terjadi saat seorang komponis menciptakan lagu. Secara makna, musik populer sebenarnya lebih kaya karena kerap kali menceritakan hal-hal tentang sosial, politik, ekonomi pada kehidupan nyata. Tidak jarang juga komponis mengkritik sesuatu yang terjadi di masyarakat. Namun kritik tersebut diolah dalam karya musik. Nah, itu nih ya ciri-ciri dari musik populer. Nah, gue mau nanya Lu ada yang mau nih. ditanyain ya? Nih, gue mau Lu yang nanya apa gua? Nih, gue nanya. Boleh. Tanya deh. Perbedaan musik seni, musik tradisional, dan musik populer berdasarkan tempat penyimpanan dan media penyebarannya. Coba nih, apa nih? Oke, gua jawab ya. Ya, Sebelumnya kita perlu pahamin dulu nih bahwa musik seni adalah musik yang muncul pada periode barok, klasik, dan romantik. Karya musik pada zaman tersebut dianggap lebih tinggi nilai seninya dibanding periode yang lain. Yang pertama tuh, lu tadi tanya musik seni kan? Musik iya. seni itu penyimpanan dalam bentuk kertas, partitur, atau teks musik, dan kemudian dibukukan. Partitur tersebut biasanya lengkap tertulis simbol-simbol musik untuk mempermudah para pemain musik memainkan lagu-lagu tersebut. Terus ada penyebaran. Pada zamannya, musik seni disebarluaskan dalam bentuk buku, kumpulan partitur musik. Belum ada teknologi untuk merekam karya musik pada saat itu. Yang ketiga, pendanaan. Sebagian besar kegiatan seni pada zaman barok, klasik, dan romantik bantu dengan adanya keberadaan patron. Patron barok ialah gereja dan bangsawan, sementara patron klasik adalah yayasan. Musik rakyat atau tradisional. Musik rakyat atau tradisional, penyimpanannya itu tidak memiliki media penyimpanan. Terus penyebarannya meskipun tidak memiliki media penyimpanan, namun masyarakat saat ini bisa mengenali lagu-lagu tradisional sebab cara penyebarannya adalah dengan turun-temurun antar generasi secara lisan. Jadi kesimpulannya musik tradisional itu tetap ada. Jangan dipukulin dong. Iya, lanjut. Karena musik tersebut seringkali dinyanyikan dan diteruskan pada generasi-generasi di bawahnya. Jangan dipukul, Her, gue mati. Kepanjat. Terus pendanaan, musik rakyat bebas dari masalah ekonomi. Sebab penyebarannya secara organik, yaitu lisan dan turun-temurun pada suatu daerah. Yang ketiga, musik populer. Penyimpanan musik populer disimpan melalui media penyimpanan. Media penyimpanan tersebut berkembang seiring berjalannya waktu. Perkembangan media musik rekam musik dimulai dari piringan hitam, kaset, CD hingga saat ini dalam media digital seperti Apple Music, Spotify, Joox, YouTube Musik, dan lain-lain. Penyebarannya disebarkan melalui media rekam seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Pendanaan tergantung pasar bebas, maksudnya adalah langgeng atau tidaknya sebuah grup musik populer bergantung pada selera masyarakat ataupun tren pada saat ini. Nah, lu ada yang mau tanyain atau gua ada yang nanya? Gimana? Boleh. Lu mau jawab nggak? Boleh. Oke, gue tanya ya.
Nah, gue pernah denger tuh di musik populer tuh ada gagasan. Nah, gagasannya tuh namanya dari pinggir ke tengah. Tuh apaan ya, Her? Ya? Oke nih, gue jawab. Jadi di dalam musik populer, mereka yang menempati posisi tertinggi dalam industri musik berawal dari situasi kondisi yang sederhana. Arti, aduh, jangan pukulin dong, jangan pukulin dong. Gue bisa main. Artinya Refleks. seketika mereka terjun di industri musik populer. Mereka tidak langsung menjadi musisi yang populer. Lalu perjuangan dari titik nol, ketika karir mereka dimulai dari pinggir hingga akhirnya dapat mencapai ke titik tengah, maka mereka disebut sebagai spotlight of attention. Nih, gue mau nanya balik nih loh, ke lu nih. Nih, Boleh. band atau musisi populer yang kalian bergerak dari pinggir ke tengah itu apa aja nih? Siapa saja? Sebenarnya itu banyak sih, Her. Tapi gue bakal sebutin beberapa aja. Yang pertama ada Elvis Presley. Yang kedua ada Miles Davis. Jangan Terus, dipukul dong, mati nih. Mati nih, mati. James Brown, Bruce Springsteen, The Bee Gees, dan terakhir ada Lee Perry. Nah, itu Her. Band-band yang bergerak dari pinggir ke tengah. Oh, itu aja. Jangan Her. Oh, coba. Ini, ini closing deh, sambil closing aja deh. Tolong. Jadi, Nah, terima kasih Bu Puspa dan teman-teman sudah mendengarkan penjelasan dari kami. Sekian, terima kasih. Semoga video kami bisa menjadi pelajaran bagi kalian. Udah, Her. Terima kasih Bu Puspa dan teman-teman karena telah menyaksikan video musik populer kami dan kami harap kami harap video ini bisa mendukung dan mengapa nih? Mengedukasi kalian semua.